habit for success. Nah, ini cocok banget untuk siapapun, baik itu karyawan, perusahaan, entrepreneur, atau siapapun juga. Karena ternyata orang itu sukses karena habit. Orang itu sukses karena habit. Setuju nggak? Ada orang gagal. Kenapa orang gagal? Karena habitnya habit orang gagal. Kenapa orang gagal nikah? Ya itu mah udah takdir. Terlalu serius ya. Nah, teman-teman semua. Tapi ada orang yang memang gagal nikah terus. Itu bukan karena takdir, tapi habitnya yang nggak bagus. Jadi ini baru saja di WA dari salah satu member. Kang, salah satu syarat saya untuk menikah adalah saya ingin tetap bekerja. Dan kalau si suaminya nggak setuju, maka berarti bukan kriteria saya. Mempersulit diri nggak? Iya. Kenapa? Karena dia merasa itu benar, tapi setiap laki-laki akhirnya ketika mendekati jadi menjauhi. Ada lagi ini sama salah satu member juga, seorang dokter PNS, bayangin tuh, udah levelnya. Dokter PNS usia udah berumur. Terus ngomongnya cuma gini aja, Kang, aku sih kalau di CV suka nulisin juga, aku dokter, aku PNS, terus aku juga udah punya mobil. Itu bagus enggak, Kang? Coba pakai logika deh. Kira-kira laki-laki mana yang mau ngedeketin? Yang ada langsung nge-pair, betul nggak sih? Kenapa? Karena yang terjadi, dia merasa dirinya udah benar, tapi itu membuat dia jadi anti magnet rezeki atau magnet jodoh. Nah, kita ngomongin tentang habit. Kenapa jadi ke jodoh ya? Kita sedang ngomongin habit sukses ya. Tapi ini juga akan berpengaruh. Teman-teman semua, habit pertama yang harus kita lakukan adalah time. Ini habit yang paling penting. Pernah nggak Anda sering, saya lah, jangan ke teman-teman, janjian pasti telat. Sampai udah ada brand. Mau janjian kok jadi pakai Sunda. Kalau janjian sama orang itu, tambahin 1 jam. Pokoknya misalnya, lu jam berapa ketemu sama gue? Oke, jam 12, pasti jam 1. Ada yang itu, ada yang jam 2. Jadi berarti dia harus siapin 2 jam. Saya pernah ngisi training di Makassar. Oh, nggak di Makassar ya, mungkin di sebelah mana Makassar ya, Luwu kalau nggak salah. Itu memang di sana itu kan lebih cepat ya, lebih cepat 2 jam dibandingkan kadang-kadang Wita gitu ya. 1 jam, lebih cepat 1 jam. Itu jam 9 belum ada orang. Terus saya berseloroh aja, saya bilang gini, oh ya wajar ya, beda Jawa sama Makassar kan, misalnya dengan Sulawesi ya, karena beda jamnya, jadi jam 9 juga mungkin belum ada. Itu artinya apa? Emang udah jadi habit, biasanya dimulai jam 10 misalnya, walaupun ditulisnya jam 8. Ngerti nggak? Nah, time, mahal nggak time? Ada satu ayat namanya, kalau kita dimulai dengan wal as, demi waktu, demi masa. Surat Al-Asr ini ngomongin sama kita, lu semua rugi. Dimulainya dengan apa? Lu semua rugi. Betul gak sih? Demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr. Setiap manusia, berarti bukan saya, bukan cuma saya, tapi semua orang, kita apa? Rugi. Betul gak? Rugi teh. Jadi pengusaha rugi, jadi ibu rugi, jadi istri rugi, semuanya rugi. Illal apa? Nah, kecuali amanu. Illal ladina amanu, iman. Apalagi? Amilus sholihat, amal soleh. Lalu watawasau bil haq, saling nasehatin. Nasihat pada amilus sholihat wa apa? Ya illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Hak berarti kebenaran. Dan saling nasihat pada kesabaran. Dalam ini
Teh, kalau kamu masuk di sebuah perusahaan tapi iman kamu luntur, nih buat teman-teman juga dimanapun Anda berada, ada yang curhat sama saya, Kang, saya dikerja di sebuah tempat yang nggak bisa sholat, saya sampai sholatnya di toilet, bayangin. Kalau ketahuan sama si bos, dimarahin. Ini ada salah satu teman saya, saudara saya juga, beliau dikeluarin karena dia sholat tepat waktu. Bosnya bilang, you wasting time. Bayangin teh, kamu ada di pekerjaan yang ini menggugurkan iman kamu. Ada nggak tempat kerja, mohon maaf nih ya, yang dimana di sana tidak boleh berkerudung? Ada nggak di Indonesia? Masih ada loh, nggak boleh. Bahkan kalaupun dia memang harus berhijab, itu dipaksa untuk seketat mungkin. Bajunya juga, betul nggak sih? Bajunya juga tetap harus pakai apa nih? Manset yang panjang gitu, karena memang bajunya disetting untuk tidak syar'i gitu loh. Pertanyaan ya, alhamdulillah sekarang saya appreciate lah ya, udah banyak sebenarnya yang memudahkan kita untuk berhijab, tapi masih banyak loh yang apa sih, kalau di dunia kerja jangan bawa-bawa agama dong. Pernah nggak dengar kayak gini? Padahal teman-teman semua, dia ada namanya good corporate governance, gitu ya. Ada lagi yang keren sekarang, bukan good corporate governance, tapi God corporate governance. Saya terharu ada salah satu brand baju muslim yang parameternya sederhana aja. Ketika omsetnya turun di hari itu, ditanya, siapa di sini yang nggak sholat duha hari itu? Udah, yang nggak tahajud siapa? Yang maksiat siapa? Pasti ada salah satu dari tim itu maksiat. Sesederhana itu tuh parameternya. Bukan, gimana trafficnya? Gimana omsetnya? Gimana CS-nya? Enggak. Karena dulu pernah, masih ingat nggak, ada salah seorang, ini ada pernah kejadian dalam sebuah peperangan, kok Islam nih ekspansinya gagal gitu. Ternyata dievaluasi, cuman apa coba, masih ingat ya nih? Cuman gara-gara apa nih anak gue nih? Cuman gara-gara apa? Pas dicek cuman gara-gara nggak sikat gigi. Masya Allah. Dicek semuanya, apa ya? Sholat oke, tahajud yes. Apa? Ternyata cuman simpel. Ada yang nggak sholat gigi dan itu banyak. Akhirnya apa? Diwajibkan semuanya sikat gigi. It's so simple, tapi ternyata hal kecil berdampak besar. Betul nggak sih? Ya, benar nggak? Nah, jadi teman-teman semua, mulailah dari sesuatu yang pertama kita harus ingat, kunci di time. Kalau waktu kamu habis tapi nggak ada keimanan di sana, berarti kamu gagal. Betul nggak? Kalau kamu berada di sebuah pekerjaan tapi nggak menambah amal solehmu, berarti wasting time. Berarti kamu rugi. Kalau kamu ada di sebuah kerjaan tapi nggak saling nasihatin nih, udah tahu teteh salah, tapi nggak ada yang mau ngingetin, cuek lah, baiklah, sila dikeluarkan ku si bos. Berarti nggak saling nasihati pada kebenaran dan nggak saling nasihat kesabaran, rugi, wasting time banget. Paham nggak teman-teman semua? Makanya kalau ada bos ngomong sama karyawannya gitu, sama timnya, kamu teh kurang baik ininya, baik nggak itu? Sayang nggak tuh? Nih ada seorang anak, dia bawa pisau, anak kecil bawa pisau. Terus ada orang tua terlalu baik gitu, bagus nak, ayo lanjutkan. Atau didiamin aja. Sayang nggak tuh orang tua? Sayang nggak orang tua sama anak? Nggak sayang. Kalau terbunuh, betul nggak? Ketika orang tua melarang, itu berarti sayang, betul nggak? Nah, yuk pulang, udah sore, waktunya kamu tidur, waktunya kamu sholat maghrib. Udah sekarang mandi dulu nak. Nggak mau. Didiamin aja. Baik nggak tuh orang tuh? Sampai besoknya nggak pulang-pulang tuh anak, didiemin aja. Enak nggak teh? Lebih enak dinasehatin atau lebih enak didiemin? Kalau kita cinta sama seseorang, sampaikan dengan kata-kata. Setuju nggak? Suami istri paling berat itu, nah kalau belum nikah sih nggak akan kerasa. Paling berat itu bukan ketika marah, tapi kalau diem selama seminggu. Bayangin tuh. Kuat nggak tuh? Kalau saya nggak kuat sama istri maksimal 3 hari, nggak kuat. Kenapa? Diam itu
stres. Mendingan, iya serius. Diam itu akhirnya isyaratnya nggak jelas gitu loh. Dan diam itu berarti udah nggak cinta. Setuju nggak? Karena kalau kita udah cinta sama seorang, pasti kita ngomong dengan baik-baik. Maka iman, amal soleh, nasihati pada kebenaran dan kesabaran. Apa bedanya kebenaran sama kesabaran? Ya beda lah. Yang satu kita ingetin, yuk kita harus di jalan yang benar. Yang kedua kan kadang teman kita diuji gitu ya. Kadang teman kita punya masalah, kita nasehatin, yuk sabar. Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan bantu. Nih, saya mau bahas cuma 2 dulu, nanti kita bahas di sesi selanjutnya karena waktu juga. Yang pertama time, habit for success. Yang kedua adalah fokus. Ada orang yang kerja cuma 2 jam, tapi sama kayak 20 jam. Ada orang kerja 8 jam, tapi sama dengan 3 jam. Ini dalam banget ini. 2 jam fokus menghasilkan kinerja 20 jam. 8 jam gak fokus, cuman punya produktivitas 3 jam. Salah satu yang membuat kita, menghambat kita apa coba? YouTube, chat, ngemil, ya. Ini pernah ada cerita. Maaf ya kalau tersinggung teman-teman di YouTube. Masuk ke kantor. Sejam pertama, kopi woi. Lihat koran. Kalau sekarang nggak zaman koran, update status dulu. Wah, udah sampai nih, udah sampai di ini. Cek email dulu. WhatsApp ada yang masuk, jawab dulu. WhatsApp pribadi nih, bukan perusahaan. Baru selesai orang tua telepon. Halo, iya mana? Aduh, kayaknya lapar nih. Wasting time banget. Keluar. Bayangin lebih wasting time mana dengan bolak-baliknya Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah kenapa saya ingin kita ada namanya tempat untuk teman-teman tinggal. Kenapa coba? Wasting time banget loh. Saya dulu, dan jangan ikutin saya. Dulu saya kuliah di UPI, rumah saya di Jatinangor, 4 tahun saya bolak-balik per hari 62 kilo. 3 jam. 3 jam dikali berapa ribu hari? Ya, 365 dikali 4, berarti 1200 hari. Bayangin, ngabisin bensin, ngabisin waktu, ngantuk, bisa resiko ketabrakan. Betul? Betul? Wasting time banget. Gak penting banget gitu. Nah, makanya teman-teman semua, kita butuh fokus. Salah satu sahabat saya, teman saya, dia bisa ngerjain nulis buku 10 hari 190 halaman. Setiap hari 5 jam dia fokuskan untuk dia fokus. Matiin handphone, matiin apapun, kerjain. Tapi udah selesai 5 jam, dia boleh main game, mau apa, dia nikmatin hidupnya. Cuman ketika dia fokus 100%. Teman-teman pernah skripsi? Ada yang udah lulus? Pertanyaan saya, skripsi itu berapa jam sih? Berapa jam? Berapa bulan sih? 1 semester? 3 bulan? Asli? Asli? Pokoknya 3 bulan. No. Kelamaan ini. Kelamaan. Rekor saya, waktu saya S1, S2, saya bisa mengerjakan cuma 2 minggu. Efektif. Ceritanya, saya waktu itu sibuk ngisi training, sibuk nulis dan yang lain. Waktu S1 teman saya udah bilang, aku udah proposal bab 1 loh Furkon. Wah, proposal bab 1? Aku mah judul aja nggak ada. Tapi di detik itu dia langsung saya salib. Saya salib.
salib. Gimana saya nyalibnya? Saya langsung kejar, saya buat waktu. Saya bilang sama manajer saya, 2 minggu jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya, training off. Saya mau fokus ngejar target saya harus lulus 4 tahun pas. Kebanyakan nggak 4 tahun, 4 tahun setengah atau 4 tahun 3 bulan gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Udah fokus aja. Kejar semua dosen. Nah, jadi kan jelas kalau fokus. Kejar semua dosen, siapkan judul, mulai bimbingan, mulai ambil ambil data, olah data. Apa yang bisa saya lakukan dulu? Saya mulai dengan daftar isi, ucapan terima kasih yang gampang aja dulu. Kenapa yang susah-susah? Bener nggak? Kan butuh itu juga. Lampiran menanti, mulailah dari kata pengantar, terima kasih istriku, terima kasih. Mulai dari kayak gitu, betul nggak? Jadi kalau kita mau mencacah sesuatu, jangan dari yang susah, itu salah. Mau ngerjain apapun, mulai dari hal yang termudah. Karena kalau udah mudah, yang susah jadi mudah. Tapi kalau kita mulai dari yang berat, ini ilmu fokus juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ngabisin waktu di sesuatu yang nggak penting. Ada chat, klien, sewotnya minta ampun. Kenapa kita fokus ke satu orang? Ada ribuan chat yang lain dan itu mau deal sama kita, betul nggak? Terus kenapa kita sibuk sama satu orang? Tinggal blacklist, blokir, selesai. Setuju nggak? Ada orang yang benci sama kita cuma satu orang, yang cinta sama kita 500 orang. Kenapa fokus sama satu orang sih? Apalagi mantan misalnya, mantan satu orang. Kenapa sih masih ada ribuan wanita lain, laki-laki lain yang mungkin itu lebih cinta sama kita ketimbang dia? Betul nggak sih? Kadang kita nggak jelas dengan fokus. Fokuslah dengan kekuatan kita. Makanya kembali ke sini, fokus. Makanya saya bilang sama teman-teman semua, di kita smart time, pekerjaannya smart time. Harus ya 8 jam? Harus sih. Kalau kamu bisa kerjain 8 jam itu 2 jam, kenapa kamu harus 8 jam? Wasting time banget. Iya nggak? Yang penting kan saya sederhana. Apa parameter kita? Misalnya parameter kita di sederhana kan? Handphone, no chat. Betul nggak? Yang kedua, omset X. Betul nggak? Ini udah kecapai, ini udah kecapai. Penting nggak sibuk-sibukan? Ada bos? Nggak ada bos? Ada bos? Nggak ada bos? Gitu bah. Nggak penting. Ngapain wasting time banget? Kamu mendingan keluar dari sini. Keluar deh. Karena itu merugikan iman kamu, nggak jadi amal soleh, nggak saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Wasting time banget. Betul nggak? Mendingan kalau udah selesai semuanya, sholat duha, baca Quran 1 juz. Benar nggak? Jadi efektif hidupmu. Makanya jangan ganggu dengan YouTube, chat, ngemil, ngobrol. Ketika kerja, fokus kerja. Tetet pernah lihat nggak orang Jepang? Lihat nggak cara kerja orang Jepang? Orang Jepang itu nggak boleh, karena saya pernah ke Jepang 5 hari. Di Jepang itu nggak boleh sedikit pun juga ngobrol ketika kerja. Itu jadi habit, bukan cuma karena takut atasan, enggak. Kerjain. Karena apa? Bagi dia, perusahaan adalah Tuhannya. Maka dia akan berikan yang terbaik buat Tuhannya. Saya pernah datang ke Jepang. Di Jepang, jam 12:30 malam teh. Penuh kereta Sugantenya, 12:30 mah udah nggak ada orang ya. 12:30 teh orang pakai dasi, pakai jas. Segini. Besoknya jam 8 dia sudah kerja lagi. Saking workaholic banget, gila kerjanya gitu. Pertanyaan saya, di mana ngomongin time-nya kita? Makanya ada yang bilang orang Sunda mah apa katanya? Ada yang bilang gitu, tapi kan nggak selalu kayak gitu. Ingin untung ladang enteng, ingin dapat gede, tapi ingin dengan kerja yang seminimal mungkin. Makanya mohon maaf ya, saya bukan menginikan satu ini. Misalnya saya pernah ke sebuah tempat
rumah makan itu hampir semuanya tidak ada. Ya saya orang Sunda juga gitu. Kebanyakan orang Jawa. Kenapa? Mereka cekatan, selesai. Loh. Kadang-kadang saya lihat lagi ada rumah makan Sunda. Di sinilah depan dekat kok. Ya masih ingat ini hitam putih gitu orang itu. Mana? Ya si Eta. Kita tes dengerin aja, diamin aja. Masya Allah teteh, ini udah serius. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Beda dengan yang satu tempat lagi. Kamar sekian, ini sekian, oke. Beresin ya mbak? Iya siap. Selesai. Itu ada yang sampai minta dibantuin. Mbak, saya bilang, tolong air di situ. Mana itu? Mana? Allahu Akbar. Jadi banyak orangnya, tapi nggak efektif. Paham nggak? Nah, Setia Koko masih kecil. Makanya kalau teman-teman datang ke sini, tapi di sini teman-teman nggak jadi apa-apa, keluar dari sini mendingan. Karena ngabisin waktu Anda. Paham nggak? Tapi kalau di sini menambah iman di sini, amal soleh, saling nasihatin dalam kebenaran, dalam kesabaran, lanjutkan di Setia Koko. Dimanapun Anda pegang ini. Karena kalau ini nggak Anda lakukan, maka Anda termasuk orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.